wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nova Baru Alam, MPM 0651230083. Jadi di sini saya mau menjelaskan tugas DDB tentang master to master. Nah, untuk yang pertama, kita bisa ke Windows Defender Firewall dulu. Nah, ini harus dimatikan ya. Caranya kayak ke turn Windows Defender. Nah, ini langsung turn off dua-duanya. Terus klik OK. Nah, udah gitu, kalian ke MySQL dan ke config. Nama ini. Nah, untuk di sini, eh, yang perlu kita ganti yaitu kita menyalakan server ID yang pertama karena kita laptop yang pertama, dan itu habis itu kita nah ini yang login ini kita jangan dikasih pagar. Terus yang kedua, yang server ID 2 ini dikasih pagar aja. Nah gitu kalian save dan diulangi aja ini. Udah gitu kita masuk ke CMD. Nah, udah masuk ke CMD. Yang pertama kita harus cek dulu IP config-nya tuh. Nah, yang pertama itu IP config. Nah, nanti udah ada. Pastikan kamu dengan, kalau ada yang mau jawab, pastikan WiFi itu harus dengan satu WiFi yang sama. Nah, udah ada IP config-nya. IP config saya segini. Nah, udah gitu kita langsung ngeping ke laptop teman saya itu Nopan. Nopan dengan IP segini. Udah kita ping, ternyata aman, nggak ada lossnya. Jadi kita bisa langsung mulai. Nah, yang pertama kita masuk ke CD, XMPP, MySQL, bin. Habis itu kita masuk ke MySQL root. Nah, udah gitu kita stop slave dulu nih, takutnya masih ada yang berjalan. Udah gitu langsung kita change to master. Nah, untuk yang master host, ini kita masukkan IP teman saya yaitu Novan. Nah, untuk master usernya kita masukin master user yang udah dibikin sama si Novan, yaitu namanya saya sendiri, Nopal. Nah, gitu master passwordnya juga sama Nopal. Nah, untuk yang ini, master log file, nanti itu bakal, ini tuh sama juga, nanti Nopan buat kayak gimana ya? Nah, kayak gini, show master status. Nah, kita ini nanti pakai yang Sinopan. Nah, untuk itu udah gitu kita pakai, kita ketik di sini. Habis itu master log post. Nah, log post tuh yang tadi position. Kalau udah beres ini, langsung titik koma, terus kita enter. Nah, lalu kita start slave. Udah itu plus logs. Nah, udah gitu kita langsung cek show slave status. Nah, di sini udah slave io running sama slave SQL running. Berarti udah terhubung dengan yang si Nopan. Nah, lanjut kita ini error. Nah, grant application slave on bintang titik bintang to kutip nopal kutip add kutip persen kutip identified by kutip nopal kutip titik dua. Nah, habis itu kita flash privilege. Habis itu kita flash table with read log. Nah, terus kita show master status. Nah, untuk yang ini nanti kita kasih ke teman kita yaitu Nopan. Nanti Nopan bahkan mengasupkan MySQL bin 0008 ini sama positionnya yang tadi diisi. Nah, udah gitu kita unlock table, terus nah ini plus logs. Nah, habis itu
kita cek nih database yang Nopan udah muncul belum. Nah, ternyata udah muncul. Nah, udah gitu nanti kita lanjut membuat database-nya. Oke, yang pertama-tama saya akan ping IP teman saya, yaitu 192.168.1.37. Lalu di enter. Jika ping berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Sampai muncul approximate round trip times in millisecond. Sekian. Lalu setelah berhasil ping, kita masuk ke direktori sampipi mysql bin. Setelah masuk, kita akan masuk ke database-nya dengan sintaks mysql min urut. Jika berhasil masuk, maka akan tampil pesan seperti berikut. Welcome to the MariaDB monitor. Oke. Lalu lanjut. Di sini saya membuat user dengan nama Nopal, yang mana passwordnya Nopal juga. Lalu di grant replication slave ke user Nopal dengan passwordnya sebagai berikut. Jika berhasil, maka akan tampil pesan query OK. Setelah itu dilakukan flush privilege, lalu flush table with read log, dan juga setelah itu akan dilakukan show master status. Maka akan muncul mysql bin 000006 untuk filenya, dan juga untuk posisinya sebagai berikut. Ya. Setelah itu akan di-unlock tables, lalu flash logs, oke, jika sudah, akan dilakukan stop slave, lalu reset slave. Jika semuanya berhasil, maka akan dilakukan query sebagai berikut. Change master to master hostnya diisi dengan IP teman saya 192.168.1.37. Master usernya Novan, master passwordnya Novan, master log filenya mysql bin. Angka berikut ini diisi oleh master log file yang ada di laptop teman saya, dan juga master log postnya sama, akan diisi dengan angka yang ada di laptop teman saya. Jika berhasil, maka akan tampil pesan query OK. Lalu start slave, dan terakhir yaitu show slave status \g. Jika koneksinya berhasil, maka pada slave IO state tampil pesan waiting for master to send event. Dan juga untuk slave IO runningnya berubah menjadi yes, slave SQL runningnya menjadi yes. Untuk slave SQL running state-nya akan menjadi slave has read all relay log waiting for the slave IO thread to update it. Lalu setelah itu akan dilakukan pembuatan database. Di sini saya akan membuat database sepatu. Create database database sepatu. Jika berhasil, maka akan tampil pesan query OK, lalu di show database-nya, database sepatu. Oke, baik, lanjut. Jadi setelah tadi membuat database DDB sepatu, kita akan membuat tabelnya.
yaitu yang pertama akan dibuat tabel produk yang mana isinya ada ID produk, integer, dibuat primary key, auto increment, lalu setelah itu ada lagi nama produk dengan tipe data varchar sepanjang 100, lalu ada value dengan tipe data lalu ada merek dengan tipe data varchar dengan panjang 50, lalu ada ukuran dengan tipe data integer, ada harga dengan tipe data desimal, dan yang terakhir ada stok dengan tipe data integer. Setelah dibuat di running query-nya, maka akan menghasilkan tabel seperti berikut. Sebagai berikut. Lalu lanjut akan dibuatkan tabel pelanggan, ya. Yang pertama, dia punya ID pelanggan dengan tipe data integer sebagai primary key yang mana auto increment. Lalu ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang 100, lalu ada email dengan tipe data varchar juga, lalu ada yang terakhir alamat, tipe datanya teks. Seperti berikut. Lalu ada lalu ada transaksi. Di sini ada primary key yaitu ID transaksi, lalu ada ID pelanggan juga dipanggil di sini, dibuatkan. Lalu ada tanggal yang tipe datanya date, lalu ada total dengan tipe data desimal, lalu di sini dibuatkan foreign key ID pelanggan, yang mana ID pelanggan ini diambil dari tabel pelanggan ID pelanggan. Lalu setelah itu ada tabel detail transaksi. Yang pertama ada primary key ID detail, lalu ada ID transaksi integer, ID produk integer, lalu ada jumlah integer, subtotal desimal. Nah, nanti ID transaksi dan ID produk ini akan dibuatkan sebagai foreign key, yang mana referensinya dari tabel transaksi dan juga tabel produk. Lalu setelah itu akan dimasukkan data-datanya ke tabel produk. Di sini ada Rading Shoes Alpha sampai dengan Canvas Low Cut. Ada merek-mereknya, ada juga ukuran sepatunya 42, 43, 40, lalu ada harga, dan juga ada stoknya. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan juga data ke tabel pelanggan. Ada nama, lalu ada email, lalu ada alamat. Bisa dicek seperti ini datanya. Lalu dimasukkan kembali data-data ke tabel transaksi, yang mana ada ID pelanggan, ada tanggal transaksinya, lalu ada total. Yang mana total ini diisi defaultnya 0, dan nanti akan di-update lewat prosedur yang akan dibuat. Lalu terakhir kita masukkan data ke tabel detail transaksi, dimasukkan ID transaksinya, lalu ID produk, ada jumlah transaksi yang sudah dilakukan oleh user nanti, dan juga ada subtotalnya berapa. Saya mau melanjutkan penerapan 5 anak materi. Yang pertama, saya menggunakan storage procedure. Storage procedure itu kayak menghitung total transaksi. Nah, yang pertama tuh create procedure, hitung total transaksi dalam kurung in, trans, ID, INT. Udah gitu, begin, declare, total desimal 10,2.
koma. Select sum subtotal in- into total from detailed transaksi. Where terus ID transaksi sama dengan trans ID. Jadi gitu update transaksi set total sama dengan total where ID strip underscore transaksi sama dengan transaksi underscore ID. Koma terus select total as total hitung koma n. Nah, terus kita coba running. Nah, ya gitu udah kita running, kita refresh dulu ya. Ada refresh, refresh. Nah, di sini nanti dia muncul hitung total transaksi. Terus yang kedua kita menggunakan trigger. Trigger itu untuk mengupdate stok sepatu setelah transaksi. Nah, ini untuk kodenya kayak trigger kurangi underscore stock setelah underscore transaksi. After insert on detail underscore transaksi. From each row. Begin, jadi kayak update produk, set, stok sama dengan stok, dikurang new jumlah, where, ID produk, terus new, ID produk, titik, titik, titik koma, terus end. Terus itu kita coba running. Nah, udah kita running, kita ke sini, terus refresh. Nah, kita lihat. Nah, nanti ada nih, kurangi underscore stok yang tadi kita bikin. Nih, kita bikin set trigger ini namanya. Kayak gitu kita masuk ke anak materi yang ketiga yaitu kita membuat join table. Nah, join table tuh di sini kayak dia menggabungkan ID transaksi, nama pelanggan, nama produk, jumlah sama subtotalnya jadi berapa. Nah, yang pertama select ini buat ID interaksinya berapa, ngambil dari detail transaksi, terus kayak namanya siapa, nama pelanggan, nama produknya, jumlah, dan subtotal. Nah, terus from transaksi T, join pelanggan P on T titik ID pelanggan sama dengan P titik ID pelanggan. Join detail transaksi DT on T titik ID transaksi sama dengan DT titik ID transaksi. Nah, terus itu join produk PR on DT ID produk PR titik ID. Nah, kayak gitu kita running. Nah, hasilnya sama aja. Tadi saya udah coba duluan, takutnya error ya. Nah, ini untuk hasilnya ya. Jadi ID transaksinya itu satu, nomor ID-nya itu satu, nah dengan nama pelanggan. Andi Sub karena terus nama produk dia membeli running sauce alpha, jumlahnya dia jumlah jadi dua, jadi totalnya 7.700. Nah, terus kode keempat itu kita gunakan anak materi yang bernama view. View itu buat menampilkan transaksi pelanggan. Nah, udah gitu, ini kodenya set view, view, pp, underscore transaksi, underscore pelanggan, a, select, td, d, underscore transaksi, koma, t, titik nama, koma, t, titik tanggal, koma, t, titik total. From transaksi t. Join pelanggan p on t, titik id pelanggan, terus sama dengan p, titik id, underscore pelanggan, titik koma. Nah, lagi kita coba running. Nah, ini udah berhasil, cuman kita harus merefresh dulu ya. Nah, udah kita refresh nanti. Nah, di sini ada view transaksi pelanggan sama dengan yang kita bikin. Nah, itu kita boleh lihat ya sama sini. Dan gitu kode yang kelima kita menggunakan anak materi yaitu function. Function itu kayak menghitung diskon. Misalnya jika total lebih dari 1 juta. Nah, terus caranya kita bikin dulu created function hitung underscore diskon. Nah, total desimal 10,2 times ke desimal 10,2. Terus begin of total 1 juta dan return total bintang 0,9 atau kayak diskon 10%. Else return total and if and. Nah,
Udah gitu terus kita running kode yang ini. Nah, kalau kita running, kita sama refresh juga. Nah, dari kita refresh, nah di sini ada hitung titel loss, titel diskon. Nah, dari itu kita memanggil hitung total transaksi. Nah, kita panggil. Nah, ini untuk transaksi yang pertama, terus ini kedua untuk memanggil transaksi yang kedua, ini untuk ketiga memanggil transaksi yang ketiga. Nah, ya begitu. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.